Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz. Semoga anak-anak Ustadz kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, bertemu lagi bersama Ustadz melalui video ini dalam pelajaran bahasa Inggris. Baiklah, seperti biasanya, sebelum kita belajar bahasa Inggris, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Dan seterusnya, untuk membuka pelajaran ini, marilah kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Coba Anda buka halaman 20 chapter 3 seperti yang ada di gambar. Materi kita hari ini judul besarnya yaitu He is older than me, yang artinya dia lebih tua daripada saya. Coba Anda lihat percakapan yang ada di lingkaran merah di video Ustadz ini. Oke, di gambar itu ada Naila dan Rahma. Naila is 6 years old dan Rahma is 10 years old. Jadi Naila itu berumur 6 tahun dan Rahma itu berumur 10 tahun. Jadi dapat disimpulkan Naila itu lebih muda daripada Rahma dan Rahma itu lebih tua daripada Naila. Coba Anda perhatikan kotak hijau yang Ustadz lingkari merah di buku Anda. Di situ ada positif dan komparatif. Bahasa Inggris dari muda adalah young, sedangkan kalau tua bahasa Inggrisnya adalah old, ya, seperti yang ada di buku Anda. Terus kita bahas yang komparatifnya. Komparatif itu digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Contohnya kayak muda tadi bahasa Inggrisnya kan young, sedangkan tua bahasa Inggrisnya tadi old, ya. Terus jikalau kita ingin membandingkan sesuatu, otomatis menjadi kalau muda menjadi lebih muda, sedangkan kalau tua itu menjadi lebih tua. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, seandainya kalau kita ketemu yang kayak gini, kita cukup menambahkan er di ujung kata tersebut. Contohnya yang tadi cukup kita tambah er di ujungnya menjadi younger, yang artinya nanti itu lebih muda. Sedangkan tua atau old tadi kita tinggal menambahkan er juga di ujungnya. Contohnya older, kayak gitu. Atau yang artinya tadi tua menjadi lebih tua. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung saja sama Ustadz di WA pribadi atau lewat telepon juga bisa. Coba Anda perhatikan kotak hijau yang Ustadz lingkar merah di buku Anda. Di situ ada 3 bagian, ada positif, komparatif, dan superlatif. Di mana positif dan komparatif tadi sudah Ustadz jelaskan terlebih dahulu. Sekarang kita bahas yang superlatif. Superlatif itu kata yang digunakan untuk menyatakan paling. Contoh yang ada di kotak, paling muda atau paling tua. Untuk yang komparatif tadi, kita cukup menambahkan apa tadi? Er di ujung katanya. Kalau di superlatif ini, kita cukup menambahkan est di ujung kata tersebut. Contohnya, tadi kalau komparatif younger menjadi kalau dibuat jadi superlatif menjadi youngest. Sedangkan kalau older tadi di komparatif, kalau dibikin menjadi superlatif menjadi oldest. Nah, kayak itu. Coba perhatikan contoh di buku Anda tersebut. Coba Anda lihat contoh kalimatnya di halaman 21 yang ada di lingkaran di video Ustadz ini. Di situ ada Naila, Rahma, dan Budi. Contoh kalimat komparatifnya yaitu Rahma is younger than Budi dan Naila is younger than Rahma. Dan sedangkan contoh kalimat superlatifnya yaitu Naila is the youngest. Artinya
Naila adalah yang paling muda. Jadi yang paling, seperti yang kita jelaskan tadi, superlatif itu yang menyatakan yang paling. Sedangkan superlatif yang lain ada Budi is the oldest. Jadi artinya itu Budi itu adalah yang paling tua karena umur Budi lebih tua daripada Rahma dan Naila. Coba Anda buka halaman 22. Di sana ada contoh dari kalimat positif, komparatif, dan superlatif. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya sama Ustadz melalui WA atau telepon langsung. Demikianlah penjelasan dari Ustadz. Mungkin tidak sepenuhnya penjelasan ini akan Ananda mengerti. Ustadz mohon maaf dikarenakan keterbatasan sekolah atau tatap muka seperti biasanya. Nanti jikalau ada yang kurang jelas, tinggal langsung menghubungi Ustadz aja melalui WA atau telepon. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran bahasa Inggrisnya. Jikalau ada kata-kata Ustadz yang salah kepada Ananda, Ustadz mohon maaf. Kepada Tuhan Ustadz mohon ampun. Marilah sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu. Selesai. Kita tutup pelajaran bahasa Inggris hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.